Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah hari ini sambil menunggu buka puasa, ya kita ngobrol sebentar ya. Ya, bincang-bincang sejenak tentang ini teman-teman. Si Paul Zhang ya, si Paul Zhang sama saya ini belum tertangkap, tapi saya ingin melihat dari sisi yang lain teman-teman ya. Jadi di salah satu video dia dengan pendeta MZM ya, ada di channel pendeta MZM, waktu dia zoom bahwa dia menerangkan salah satunya bahwa dia sedang mengambil doktoral THD ya, bukan THD ya, THD ya, Doctor of Theology mungkin ya. Ya, jadi mungkin nggak tahu tuh dalam bidang apa teologinya ya. Saya ingin menanggapinya gini teman-teman. Sebelum saya ingin melanjutkan teman-teman ya, saya mengharapkan para YouTuber ini ya, banyak YouTuber di sana ya. Kalau Anda tidak tahu atau Anda bodoh lah, istilah kasarnya Anda bodoh, ya kebodohan itu buat diri sendiri ya. Jangan kebodohan itu diumbar di YouTube yang membuat orang lain ketawa. Pada Pak Paul Zhang dan juga saya kira kehendak Tuhan ya, karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Nah, saya langsung masuk aja Pak Paul. Saya ingin bertanya-tanya terhadap Paul. Anda dalam beberapa siaran itu bicara tentang sedang riset PhD ya Pak. Bisa di-sharing sedikit riset dalam jurusan apa dan di universitas apa? Saya ambilnya yang konversi ya, tentang disertasi saya tentang konversi insight, sebetulnya melanjutkan yang dulu ya, yang waktu saya S2 itu kan dulu proposalnya saya ganti dengan kritik historis. Nah, jadi saya lanjutkan Conversion Insight, tapi bagi orang-orang dari Timur Tengah, bukan yang dari Indonesia lagi. Kalau dulu kan objek penelitian saya asalnya dari Indonesia, tetapi setelah saya ada di Eropa, saya melihat loh, ini lebih menarik ini. Apa motivasi mereka convert menjadi Kristen? Nah, itu kan tentang itu saja. Oke. Di universitas apa, Pak? Semua harus dirahasiakan karena memang supaya jangan membawa-bawa semua alma mater termasuk sinode nanti dirahasiakan ya. Saya nggak boleh bilang sinode alma mater itu tidak boleh disebutkan. Ya, yang membuat orang lain ketawa ya. Jadi begini teman-teman. Ini salah satu ya yang komedi yang menurut saya sangat lucu ya. Si Paul Zhang ini kan bilang dia ngambil S3 ya, doktor di luar negeri ya. Ini menurut saya nggak mungkin sekali teman-teman. Ya, mungkin orang lain bisalah dibodohin ya. Tapi Anda yang pernah sekolah di luar negeri atau yang pernah mengambil program S3 ya, doktor, itu nggak mungkin sekali apa yang dikatakan si Paul Zhang ini teman-teman. Alasannya begini, ini dari sisi persyaratan aja dulu ya, persyaratan dulu. Kalau Anda teman-teman itu mengambil program di luar negeri, sekolah ke luar negeri, itu kan ada namanya visa ya.
Jadi visa itu teman-teman kalau kita ke luar negeri ke Eropa itu ada yang 3 bulan itu yang biasa. Tapi kalau Anda studinya ini biasa ini bisa perjalanan dinas atau untuk turis ya, atau untuk pelajar yang kurang dari 3 bulan. Kalau Anda lebih dari 3 bulan, misalnya doktor itu kan antara 3 sampai 5 tahun ya, termasuk nanti ada sana disertasi penelitiannya. Itu teman-teman, itu ada namanya student visa ya, student visa atau national visa itu berlaku untuk kalau Anda mengambil master atau program dokter di sana atau S1 pun sama teman-teman ya. Kalau ada beberapa negara yang tidak mensyaratkan student visa, tapi dia harus mempunyai resident permit, ya, izin tinggal artinya. Ya, saya akan menerangkan agak detail teman-teman. Jadi gini, kalau Anda ingin belajar ke luar negeri, ya, waktu Anda mengurus sebelum berangkat itu kan ada mengurus visa ya. Ada beberapa persyaratan ya. Di antaranya letter of acceptance ya. Anda sudah diterima di perguruan tinggi yang dituju. Ya. Kalau program doktoral biasanya sudah ada dokter pembimbing ya, promotor atau profesor ya. Supervision of professor atau apapun namanya di sana ya. Ya. Jadi Anda sudah harus mempunyai surat tanda terima bahwa Anda sudah diterima di perguruan negeri. Itu persyaratannya untuk membuat visa. Nah, visa ini kan nanti diurus, ya, diurus. Anda harus wawancara dan lain sebagainya. Anda harus membayar. Ada yang dipersyaratkan membayar 1 tahun di sana, ya, serta biaya kuliah 1 tahun dan biaya di sana 1 tahun. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak, ya. Jadi gini teman-teman. Dalam izin aja mengurus visa. Kalau si Fauzan ini kan kemarin Polri mengatakan bahwa dia masih warga negara Indonesia. Ya, artinya dia kan belum kalau dia sudah menjadi warga negara salah satu negara Eropa kan visanya harus dicabut tuh. Nggak ada. Visa dia sudah dicabut di kedutaan kita di Eropa, berarti otomatis dia masih warga negara Indonesia. Ya kan? Kalau dia masih warga negara Indonesia, berarti dia harus mengurus visa student kan? Ya. Artinya apa? Kalau dia mengambil ini, teman-teman, pasti ada data di kedutaan. Misalnya dia di Jerman mengambil doktor. Pasti di kedutaan Jerman ada data. Waktu dia mengajukan visa student, waktu dia wawancara dan lain sebagainya, pasti ada data kan. Selama ini nggak ada data bahwa menunjukkan bahwa dia mengurus student visa gitu loh, ya, atau resident permit gitu loh. Jadi kalau negara Eropa biasanya yang tidak mensyaratkan student visa, dia harus mengurus resident permit, izin tinggalnya teman-teman. Dan itu di kedutaan nggak ada. Jerman atau di kedutaan Belanda nggak ada itu. Berarti selama ini kan dia belum mengurus itu. Kalau belum mengurus gimana dia mau sekolah teman-teman? Ini kan yang kebodohan yang sangat fatal ini, lucu gitu jadinya kan. Nah, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua begini teman-teman. Nah, misalkan dia sudah di sana, ya, dia sudah di sana, kemudian dia kuliah. Sekolah tadi kan dia bilang, ditanya universitasnya apa, jurusannya apa, ini rahasia segala sebagainya. Jadi gini teman-teman, ini kebodohan juga nih ya. Nggak mungkin Anda mengambil dokter tapi dirahasiakan. Karena apa teman-teman? Step-step disertasi itu dia tadi mengatakan dia mengadakan penelitian. Step-step disertasi itu teman-teman itu panjang, ya, itu panjang. Dan salah satu, saya nggak akan menerangkan ini ya step-stepnya dari seminar ada 1, 2, 3 nanti dan sebagainya.
ada yang terbuka, teman-teman. Jadi di muka umum nggak mungkin. Apa dia ketahuan nanti dia waktu seminar presentasi proposal penelitian dia ya. Kemudian teman-teman, disertasi ini sebelum diakui teman-teman, itu harus dipublish di jurnal nasional dan internasional untuk doktor ya. Kalau untuk master biasanya cukup nasional ya. Yang kalau di Indonesia biasanya jurnal-jurnal yang terakreditasi ya, sorry ya. Kalau dokter itu S3 dia harus dipublish di jurnal nasional maupun internasional. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa menyembunyikan universitasnya sedangkan dia nanti penelitiannya, disertasinya itu harus dipublish, teman-teman. Jadi konyol, ketawa. Kalau orang pernah mengambil program S3 akan ketawa. Ya, itu teman-teman. Kemudian masalah yang lebih mendetail, misalkan dia bilang mau meneliti tentang konvert ya. Misalkan orang-orang yang dari Arab itu di Eropa, misalkan dia mengkonversi menjadi Nasrani atau Yahudi dan lain sebagainya lah. Saya nggak tahu dia konvertnya maksudnya apa ini ya. Itu nggak mungkin, teman-teman. Ya, dalam situasi dia dikejar kepolisian, teman-teman. Jadi kalau anggaplah rata-rata samplingnya itu 1.200 ya. Mungkin ada 1.500 lah kalau rata-rata, tergantung sih ya kalau doktoral itu. Akhirnya samplingnya 1.200 lah, teman-teman. Bagaimana dia di Eropa itu dengan situasi yang begini dia bisa mendapatkan sampling seperti itu? Nggak mungkin, teman-teman. Kalau mau pun mungkin dia, kalau di Britain sekarang kan, di Inggris kan sekarang banyak ya yang menjadi mu'alaf. Itu mungkin dia penelitian kenapa orang Inggris itu banyak yang mu'alaf ya, mungkin. Atau mungkin kalau dia pun untuk mencapai sampel itu dari beberapa negara, berarti kan dia harus mobile, teman-teman. Mobile kan dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan sampling yang banyak itu. Berarti kan dia harus melalui cross negara, sedangkan dia udah di red notice, kan nggak mungkin, teman-teman. Kemudian yang lain lagi tentang profesor pembimbing ya. Kalau Anda mengambil program doktor biasanya ada pembimbing. Ya, kalau di Indonesia namanya promotor atau co-promotor ya. Artinya dewan pembimbing. Ya. Itu bisa dari doktor yang sudah berpengalaman ataupun profesor. Ya, kalau di luar negeri bisa istilahnya apa ya? Untuk profesor ya, profesor sama ya. Kalau di luar negeri sama ya. Harus di bawah supervisi profesor ya untuk mengambil doktor itu. Biasanya begini, teman-teman. Itu kalau di universitas itu nggak bisa tertutup, teman-teman. Itu harus diumumin. Misalkan begini, saya mengambil doktor ya di Unpad atau di UI ya. Itu pada waktu proposal saya disetujui saya mengambil doktor itu, situ udah ada, teman-teman, nanti promotornya siapa atau dosen pembimbingnya siapa. Itu diumumin. Jadi kita udah tahu. Jadi waktu kita nanti menyusun penelitian itu, kita sudah di bawah bimbingan promotor ini. Pertanyaannya, kalau dia di luar negeri di universitas apa, itu kan nggak mungkin dirahasiakan, teman-teman. Pasti ada pengumuman di universitas itu. Siapa yang ngambil program doktor, siapa pembimbingnya, itu diumumin, teman-teman. Jadi nggak ada program doktor abal-abal yang tikus-tikus. Nanti tiba-tiba dapat gelar doktor, tapi nggak tahu kuliahnya di mana, pembimbingnya siapa, disertasinya sudah
diplopiser belum di jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi kalau di Indonesia, nggak mungkin teman-teman. Ya, itu berarti kalau kalau itu ada yang seperti itu berarti program dokternya abal-abal. Ya, itu teman-teman. Nah, kemudian yang lain lagi, gini teman-teman ya. Seorang yang mengambil doktor otomatis ini teman-teman ya, kelihatan dari habit, behave dia, cara berpikir dia dan cara berbicara. Ini yang nggak bisa, biasanya yang orang apa ya, nggak bisa dirubah teman-teman, karena dia sudah terbiasa dengan apa ya, kerangka berpikir yang kayak istilahnya apa ya, kerangka berpikir yang normatif, yang apa, step-stepnya udah dipikirkan gitu ya kalau berbicara. Itu membentuk desain dia, cara berpikir, cara berbicara gitu loh teman-teman. Salah satu contoh saya teman-teman, ada beberapa YouTuber misalkan Deddy Corbuzier ya, dia mengambil PhD ya, kelihatan kan konten dia, cara berbicara dia, meskipun itu dibuat dengan gaya yang lucu ya, tapi kelucuan itu bermakna gitu teman-teman ya. Ini yang nggak bisa dirubah teman-teman. Kalau seseorang biasanya ya, kalau dia benar-benar sudah mengambil doktor itu ya, kerangka berpikir dia itu lain teman-teman ya. Ada beberapa yang YouTuber yang seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak asal dia mangap doang ya, dia mempunyai kerangka berpikir yang bagus gitu, konten yang bagus, kerangka berpikirnya bagus, seperti itu teman-teman ya. Seperti juga mungkin siapa ya, banyaklah YouTuber yang sudah doktor ya. Jadi kelihatan teman-teman dari cara berpikir dia, dari cara berbicara dia. Sedangkan kalau Anda lihat ya si Paul Zhang ini, apa ya, nggak mungkin lah dia sekaliber itu ya. Dari cara berbicara dia itu menunjukkan nggak berkelas teman-teman, sama sekali nggak berkelas gitu loh ya. Itu mungkin menurut saya pribadi. Jadi ini pandangan saya pribadi ini ya, mungkin bisa ditelaah sama teman-teman benar enggak gitu kan. Teman-teman bisa protes saya kalau apa yang saya sampaikan ini nggak benar, silakan protes. Protes dalam rangka berpikir yang ilmiah ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang pernah sekolah di luar negeri ya, pernah mengambil doktor, itu sudah tahu step-stepnya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau Anda ngambil sekolah di luar negeri sedangkan Anda masih warga negara Indonesia, Anda nggak terekod gitu loh. Sedangkan visa Anda visa apa? Kalaupun nggak ada visa, student visa kan Anda harus resident permit, izin tinggal. Pasti diurus di kedutaan. Ya kan? Nanti ada wawancara segala macam teman-teman. Jadi ini suatu ketololan lah menurut saya ya. Tapi lucu juga sih, nggak apa-apa buat lucu-lucuan aja. Jadi itu teman-teman ya. Jadi saya bilang begini teman-teman ya. Ya nggak apa-apa teman-teman kalau nggak tahu sesuatu, atau teman istilahnya yang saya katakan tadi, teman-teman bodoh, ya bodoh untuk diri sendiri lah, nggak usah diumbar di YouTube yang membuat orang lain ketawa ya, kecuali kebodohan itu memang Anda untuk dagelan gitu ya, nggak apa-apa ya, nggak ada yang melarang ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini saya meluruskan mungkin ya, apa yang disampaikan Paul Zhang itu menurut saya pribadi itu sesuatu yang tidak mungkin ya, tidak mungkin sekali ya. Jadi gitu teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami ini ya. Jadi teman-teman jangan langsung ambil telan mentah-mentah apa yang dikatakan orang ya. Anda harus berpikir benar enggak ini, Anda harus cermati ya.
Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya kira waktunya sudah hampir maghrib. Ya, moga-moga ini bermanfaat teman-teman. Tapi yang ingin saya sampaikan, teman-teman, saya selalu sampaikan ya, kita hidup di Indonesia ini, di NKRI ini, kita saling toleransi ya, teman-teman. Itu jangan lupa ya, kita harus jaga persatuan, jaga NKRI ini. Karena begini teman-teman, saya ini berpesan benar-benar ya, sekarang ini visi-visi Pak Jokowi ini kan luar biasa. Salah satunya banyak sih contoh ya, masalah CPO, dengan kita lagi berperang dengan Eropa ya, masalah nikel dan lain sebagainya, dan banyak lagi ya. Dan negara Indonesia itu akan menjadi negara yang besar. Otomatis teman-teman, ada negara-negara yang tanda kutip yang nggak ingin Indonesia seperti itu ya, nggak ingin Indonesia seperti itu. Makanya dulu kalau ingat zaman penjajah dulu ada namanya divide et impera ya, kita diadu domba. Tapi sekarang adu dombanya itu apa teman-teman? Dengan cara begini ya, mohon maaf nih teman-teman, nggak boleh menjelekkan agama lain. Di Islam ada lakum dinukum waliyadin ya, bagiku agamamu, bagimu agamamu. Kita saling menghormati ya. Ini harus kita pupuk teman, ini berbahaya sekali ya. Dan seperti kasus-kasus yang lain ya di Papua dan sebagainya, kita harus hati-hati teman-teman, karena bisa jadi itu adalah skenario negara-negara barat untuk mengguncang ya NKRI ini ya. Jadi teman-teman harus bijak melihat ini teman-teman ya. Jangan emosi yang berkelebihan dan lain sebagainya, yang akhirnya bisa membahayakan persatuan negara ini ya. Mari kita dukung pemerintahan ini dengan segala konsekuensinya teman-teman ya. Pak Jokowi sudah punya visi yang besar untuk negara ini, mari kita dukung, ya. Karena sekarang ini kita dalam pertarungan global teman-teman ya. Dalam pertarungan global ini pasti ada bangsa-bangsa yang kepentingannya terganggu ya, tentang CPO, mungkin mereka punya minyak bunga matahari yang akan tergerus dengan CPO ini, dengan nikel mereka yang banyak industri nikel di negara Eropa yang akhirnya gulung tikar kalau nikel ini kita kelola diri sendiri di negara negeri. Makanya teman-teman, saya berpesan jaga persatuan, jaga NKRI ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, semoga ini bermanfaat ya. Semoga Allah memberkahi kita, memberkahi keluarga kita, anak istri kita, memberkahi negara ini teman-teman ya. Merahmati negara ini semakin menjadi negara yang besar ya. Tapi itu semua akan tercapai kalau seluruh elemen bangsa akan bersatu. Ya, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan teman-teman. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.